Selamat datang di PPIC System, karena di setiap planning yang baik, maka hidup akan lebih baik. Oke, di sini saya akan melanjutkan modul ketiga, ya, dimana sebelumnya kita sudah ada di dua modul, yaitu modul SKU dan modul date, master date, dan yang terakhir untuk modul di sini saya employed. Mungkin bisa ditambahkan lagi modul-modul lain sebagai modul master. Nah, nanti saya pikirkan apakah harus ditambahkan atau tidak. Nanti disesuaikan dari keperluan. Jika ada yang membutuhkan master lain, boleh komen di description. Oke, di komennya ya butuhnya seperti apa, nanti kita bahas. Bisa sharing-sharing juga lewat Google Drive atau dari menu lain. Lanjut ke modul berikutnya. Sebelum ke modul berikutnya, kita akan intermezzo sedikit. Ini adalah master SKU, di mana di sini ada keterangan, lalu nanti description-nya itu jenis barangnya apa, lalu jenisnya IOM apa. Kalau belum punya IOM, bisa ditambahkan IOM yang baru, lalu kita update. Dia akan running sendiri secara kode. Untuk editing saya tidak berikan karena masih belum saya berikan. Nanti saya terakhir baru saya berikan ketika dia harus membaca dulu apakah sudah ada transaksi dan lainnya. Oke, master SKU-nya kurang lebih saya sudah mengisikan seperti ini, ya. Nah, untuk modul berikutnya yang kemarin sudah juga master date, dimana saya bisa melihat start date-nya aplikasi itu dimulai dari tanggal berapa, lalu saya bisa mengeset dia tuh date-nya mau tanggal berapa dan di hari apa, lalu bisa mengetahui last date yang di backup atau last date yang di handle oleh aplikasi ini sampai tanggal berapa. Lalu untuk menambahkan date-nya dan tanggal libur nasionalnya seperti ini, dan keterangan tanggal libur itu ada apa, lalu format date. Oke, lanjut ke master employee. Master employee di sini saya membagikannya bentuknya seperti ini. Di sini saya bikin statusnya belum dapat dipakai. Nah, nanti ada menu login, karena master employee termasuk yang riskan secara bahasa, atau bisa dibilang riskan secara kerahasiaan. Nanti kita akan bikin menu login di master karyawan ini. Nah, yang nanti akan bisa login akan kita berikan berdasarkan nama karyawan itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Di sini terdapat EMP code atau employer code. Di sini ada departemennya apa. Ini belum bisa diklik ya. Nah, sementara karena ini untuk edukasi, loginnya hanya klik login saja, maka langsung terlogin atau menunya ada seperti ini. Ada data karyawan, pencarian nama karyawannya nanti siapa. Lalu apakah dari sini kita edit atau hanya sekedar lihat saja. Lalu di sini bisa dilihat juga new karyawannya untuk buat new karyawan. Nah, kurang lebihnya formatnya nanti seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah, seperti biasa saya akan jelaskan isi form ini. Tolong dibuat dulu bentuk formnya seperti layout ini, dan namanya disamakan dahulu. Untuk penambahan-penambahan yang lainnya bisa dilanjutkan atau bisa dibahas by komen-komen kalian di bawah jika ingin menambahkan. Oke, kita bahas tentang pembuatan formnya. Buka developer, visual seperti biasa, visual basic. Lalu kita masuk insert user form, lalu kasih nama UF karyawan. Kebetulan di sini saya sudah buat kurang lebih seperti ini. Oke, yang pertama harus dibuat adalah pembuatan multipack. Multipack itu ini, biarin dia bisa ada tab ya, tab menu.
Nah, yang mana itu multipack itu kita bisa lihat di sebentar, view toolbox. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini namanya listbox. Nah, ini multipack. Oke, bentuknya seperti ini. Jika kita buat seandainya saya buat tambahan insert user form. Nah, user form seperti ini. Ini saya coba buat ulang. User formnya juga dikasih nama user karyawan nih, seperti ini. Lalu captionnya dikasih database karyawan. Nah, user form ini kita kasih nama user karyawan, dan terus captionnya adalah database karyawan. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan memasukkan multipack, kurang lebih seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini multipack ini. Nah, ini kan ada 1, 2, bisa ditambahkan dengan new pack seperti itu. Kebetulan tadi kita pakai 3 ya. Seperti ini ada 3, yaitu data pencarian karyawan, data karyawan, dan edit. Ya, kurang lebihnya begitu ya. Data karyawan, data new karyawan, sama edit. Setelah kita buat seperti ini, sebentar saya besarkan, maka kita buat lagi seperti yang ada di sini. Di menu data karyawan ada berupa teks cari atau menu cari di sini. Menu carinya gimana? Kita bisa masukkan label seperti bukan di pack 1 ya, bukan di pack 3, di pack 1. Lalu kita kasih seperti ini ya. Lalu kasih namanya teks cari. Nah, pack ini bisa diganti namanya, misalnya jadi P1. Lalu caption packsnya adalah tadi sesuaikan ya, samakan nih data karyawan. Maka namanya di sini juga dibikin data karyawan. Oke. Teksnya kita buat teks cari, lalu ditambahkan menu command bottom seperti ini bentuknya. Ini saya nanti kalian perindah sendiri, dimana ini diganti namanya cari, dan jenis command bottomnya adalah cmd cari. Nah, nanti hasil pencarian itu kan kita ingin dia munculnya itu kita menggunakan listbox. Listbox ini menunya ada di sini. Saya coba besarkan. Nah, ini listbox. Listbox ini akan menampilkan nama-nama atau sesuai dengan isi tabelnya. Misalnya di sini tabel yang saya buat itu kan untuk master employer seperti ini ya. Nah, nanti yang kita mau munculkan mana nih? Apakah kode karyawan, nama pekerja, tempat tanggal lahir, dan lain-lain yang mau kita munculkan bisa disesuaikan. Apakah semuanya muncul atau hanya ini saja atau dan lain-lain ya. Nanti akan muncul seperti tabel di sini menggunakan listbox ini. Oke. Listboxnya kita bikin dulu namanya, samakan juga biar saya tidak salah. Di sini tadi adalah txt cari, di sini adalah LB data karyawan atau LB data kar bahasa Indonesia ya, LB data kar. Oke, lanjut. Nah, ini tolong disamakan banget karena nanti pas penulisan skrip saya akan berpengaruh sekali, karena ini CMD cari CMD cari kari. Jadi di sini juga bahasanya CMD cari kari. Biar sama dulu. TXT cari udah benar. Di sini
LB data car. Di sini LB data car. Oke. Lalu kita masuk ke pack kedua. Pack keduanya kita kasih nama dulu P2. Lalu isi captionnya menjadi new karyawan atau new employee ya. Tapi kita samakan saja new karyawan. Oke. Nah, new karyawan di sini kurang lebih seperti ini formatnya. Di sini ada departemen, saya ulang ya. Coba saya copy saja. Kurang lebih begitu. Lalu saya copy ke sini. Oke, nah kurang lebih ini udah tahu semua ya menu-menunya ya. Ini LB atau label. Ini ada combo box, ini text. Ya pokoknya yang bisa diisi kayak gini ini namanya text. Kalau ada pilihannya ini namanya combo box. Nah, bedanya yang sebelumnya tidak ada adalah CB atau checkbox. Checkbox itu yang mana sih? Checkbox itu checklist box. Ini checkbox. Nah, gunanya apa? Gunanya biar kita nanti bisa klik. Ketika status dia berupa kontrak, maka kontrak ini dan 3 titik ini akan muncul. Jika statusnya permanently, maka kontrak dan ini akan hilang. Kurang lebih nanti seperti itu. Nah, nanti kan pas menulis kontrak ada cuma kontrak satu, kontrakannya kontrak karyawan misalnya 1 bulan, maka bisa tulis tinggal 1 dan moon seperti itu. Oh, 1 tahun, 1 dan years. Nanti jadi sebagai HRD tidak capek-capek ya ngitungin berapa tuh 364 hari atau terakhirnya tuh tanggal berapa di keterangan di sini. Ya, di aktif dan nanti di sebelah sini akan last kontrak misalnya ya, kurang lebih gitu. Misalnya hanya mau seminggu harian lepas, oh ya udah bikin misalnya 7 dalam day, kurang lebih gitu ya, nantinya seperti itu. Tapi ini nggak bisa diklik semua nanti. Ketika ini diklik maka yang ini akan mati, yang ini diklik yang ini akan mati dan seterusnya. Kita akan sedikit bermain logika di sini. Oke, penamaannya kurang lebih seperti ini. Kita samakan. Di sini adalah LB1. Dikasih isi captionnya adalah departemen dep. Oke. Di sini adalah LB2 diberi nama ACT atau active date MMDDYY atau mengisinya itu nanti month, day dan years. Lalu untuk status di sini LB3 dikasih caption adalah status. Ini bisa label aja, label 1 diisi caption kontrak. Ini adalah label 2, captionnya adalah D. Label 3 captionnya adalah M. Label 4 captionnya adalah Y. Nah, untuk combo box sendiri, combo boxnya untuk combo box yang ada di sini kita kasih nama CBD dep. Ya. Combo box kalau belum tahu, combo box itu yang ini. Ya, menunya. Combo box CB dep. Lalu captionnya nggak ada ya, di sini no caption. Terus di sini adalah TXT ACT date. Tolong penulisannya dipastikan benar. Lalu CB status, TXT kontrak. Yang ini CBD. Yang ini ada CBM. Dan yang ini adalah CBY. Oke. Nah, yang ini LB6 dikasih caption adalah employer code atau EMP titik code. Lalu ini adalah LB EMP code.
dikasih background hitam dengan warna tulisan adalah putih. Ini nanti tujuannya apa? Ini dimana nanti kode employer itu bukan diisi ya, tapi muncul dari running sama kayak bikin kemarin apa ya, bikin master SKU ya. Nah dia akan running nih, dia akan running sendiri. Misalnya ada departemen QC 01 gitu kan, QC 02, 03 dan seterusnya. Oke. Kembali ke menu tadi. Nanti ini adalah keluarnya nanti adalah kode karyawan itu, tapi dengan sistem running, bukan diketik. Lalu ini LB label 7 dengan captionnya nama ya. Lalu ini adalah txt name atau txt name nama. Lalu ini adalah label 8 dengan captionnya adalah tanggal lahir. Ini mungkin nanti akan kita tambahkan ya, tulisannya juga harus sama, MMDDYY, atau kita tambahkan sekarang saja MMDDYY biar lebih pasti ya. Nah ini adalah txt tempat tanggal lahir. Oh salah saya, tempat tanggal lahir nggak pakai ini. Aduh maaf. Untuk tanggal lahir nanti ya. Oke. Ini ada txt tempat TMPT lahir atau singkatan tempat ya, TMPT lahir. Lalu yang di sini adalah label 9 dengan caption tanggal lahir, baru kita masukkan yang tadi. Lalu di sini ada txt tgl lahir atau tanggal lahir ya, tapi tulisnya tgl. Di sini adalah label 10 dengan status captionnya adalah nick. Ini adalah txt tkp, txt KTP, txt KTP, CB jabatan, ya, bukan command button, combo box jabatan. Lalu ini adalah label 1 dengan caption jabatan. Nah ini sama, karena kita nggak tahu jabatan itu biasanya ada tulisnya kabak, ada tulisannya manager. Nah itu kan beda-beda tiap perusahaan, maka nanti di sini saya bikin standarnya ada, tapi akan bisa ditambahkan sendiri di sini ya. Misalnya jabatannya itu tidak ada ya, bisa ditambahkan di sini. Lalu ini ada tombol simpan, CMD simpan dengan captionnya simpan. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu kita lanjut ke packs berikutnya. Di sini kita rename dulu, dia jadi P3. Captionnya adalah edit. Captionnya adalah edit. Oke. Bentuk dan rupanya sama seperti ini, cuma bedanya nanti tempatnya ada di sini, akan kita pindahin ke pojok sini. Caranya ya gampang, ini tinggal di copy aja, di copy semua gitu, di copy semua, lalu di blok, di copy semua, lalu pindah ke edit, paste, baru nanti dipindahkan yang warna hitamnya tadi. Sebentar, seperti ini. Saya coba kasih contoh biar kalian tidak mengulang 2 kali membuatnya. Copy, lalu masuk ke edit, habis itu paste. Nah ini kita pindahkan dulu ke bawah sini, lalu yang ini kita pindahkan dulu seperti ini biar sejajar. Lalu EMP ini sebagai code, sebelum diedit nanti kita dikasih tanda di atas.
seperti ini ya. Oke. Nah, untuk penamaannya semuanya disamakan. Saya samakan. Nah, ini saya hapus dulu. Biar namanya sama dengan yang ada di sini tadi, di contoh ini. Oke, seperti itu. Untuk penamaannya saya samakan, cuma di ujungnya diberikan nama 1 atau tambahan tulisan 1. Oke. Di sini adalah label LB EMP code 1. Kalau yang ininya nggak usah dirubah, nggak apa-apa ya. Yang cuma keterangan-keterangan ini nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Yang penting adalah untuk kolom isiannya. Oke. Ini LB EMP kode 1, code 1. Lalu yang di sini adalah CBDEPT atau CBDEP 1. Ini TXT ACT date 1. Di sini adalah CB status 1, TXT kontrak 1, CBD 1 atau checkbox D ya, gampangnya gitu. CBD 1, CBM 1, CBY 1. Dan ini sama juga TXT name 1, TXT TMPT lahir 1, TXT TGL lahir 1, TXT NIK 1, CB jabatan 1. Kenapa nak? Bapak bikin apa? Kayak biasa lah. Bikin biasa. TXT jabatan 1. Nah, command bottomnya kebetulan masih belum dirubah. Ini bikin CMD simpan 1 juga. Nah, captionnya dibikin 1, 2, 3. simpan. 1, Oke. 2, 3. Ini biar nanti tidak salah. Di sini akan saya rubah dulu. Ya, biarin sama ya. Oke. Nah, setelah nanti kalian buat seperti ini, ada tambahannya ya. Login tadi, login, ada menu login. Kita akan bikin menu login dengan command bottom. Nanang nguncing. Dah, papanya lagi kerjain ini. Jojonya nggak berisik. Oke. Malah nanang nguncing. Nah, kucing apa itu nama kucing? Oke, command bottomnya Mau tahu. Jalan. kita buat di sini. Maaf, dibuat di sini dengan menu CMD login dengan captionnya CMD namanya login. Kenapa harus ditaruh di luar sini? Agar dia tidak berpindah. Gitu aja sih. Jadi ini multipack ini akan diaktifkan jika dia login dengan benar. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, dia nanti bisa juga ditutup sih sebenarnya, bisa kita tutup dengan sesuatu biar dia tidak bisa lihat dan lain-lain. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Video ini akan saya skip dulu. Untuk description-nya akan saya isikan skrip kurang lebih 1 hari lagi. Lalu video pembahasan skripnya akan saya berikan di sekitar 3 hari setelah saya mengupdate skrip. Semoga ini bermanfaat dan dicoba ya, jangan lupa dicoba. Ikuti terus channel-channel berikutnya biar kita bisa buat aplikasi sederhana untuk perusahaan sekelas Oracle SAP dengan software murah atau software yang sudah tersedia di hampir semua komputer, yaitu Excel. Ada bom. Semangat terus berkarya.
yang ingin menambahkan menu-menu yang ada di sini, silahkan saja komen. Nanti saya akan baca, saya akan tambahkan jika diperlukan. Oke, Tuhan memberkati, sukses selalu. Bye.